Awali tahun 2024, Ronaldo langsung sabet sebuah gelar. Cristiano Ronaldo mengawali tahun 2024 ini dengan manis. Bintang Portugal itu langsung menyabet gelar di awal tahun. Pada Kamis kemarin, Ronaldo menyabet gelar The Best Goal Scorer atau pencetak gol terbaik dari Club Soccer Award 2023. Sukses itu diraih berkat ketajaman CR7 sepanjang tahun 2023 kemarin. Club Soccer Award sendiri merupakan ajang penghargaan individu yang digelar tahunan. Ajang ini pertama kali digelar pada tahun 2010 dan melibatkan FIFA, UEFA, ECA, dan juga klub top dunia. Krisis pemain, Mourinho mungkin tampilkan Lukaku sebagai bek tengah. Allenatore AS Roma Jose Mourinho tak mau krisis pemain belakang yang kini tengah mengalami mereka sebagai alasan untuk bisa bermain buruk. Ia menegaskan jika semua anak asuhannya bersedia ditempatkan pada posisi manapun demi bisa meraih kemenangan. Usai melawan Cremonense, Roma langsung dihadapkan lawan berat yang lain di laga selanjutnya yang kembali menguji lini belakang mereka. Tetapi Mourinho menegaskan bahwa semua pemain Roma siap terlibat, termasuk Anda harus memainkan Romelu Lukaku di lini pertahanan. Barcelona menang dramatis atas Las Palmas. Barcelona secara dramatis sukses mengalahkan Las Palmas dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan La Liga. Barca sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Munir El Haddadi. Pasukan Xavi kemudian bangkit dengan mencetakkan gol balasan lewat aksi dari Ferran Torres dan juga penalti dari Ilkay Gundogan di masa injury time. Dengan hasil ini Barcelona berhak naik ke peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 31 poin. Girona targetkan lolos dulu ke Eropa. Girona melanjutkan kejutannya di La Liga dengan mengalahkan Atletico Madrid. Meski muncul sebagai salah satu kandidat juara, Girona memilih untuk tetap membumi. Kemenangan atas Atletico Madrid membawa Girona menempel ketat Real Madrid di puncak klasemen La Liga Spanyol. Deli Blind dan kawan-kawan punya poin sama dengan Real Madrid yakni 48 dengan hanya kalah dari selisih gol. Kendati demikian, Girona tidak muluk-muluk untuk menargetkan juara La Liga. Mereka ingin memastikan lolos ke kompetisi Eropa terlebih dahulu. Jude Bellingham gagal mencetakkan gol lagi. Jude Bellingham gagal membuat gol di 2 pertandingan La Liga Spanyol terakhir. Pelatih Carlo Ancelotti pasang badan untuk gelandang Madridnya tersebut. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti ditanya soal mendekatnya gol dari Jude Bellingham. Ancelotti tak memusingkannya karena membuat gol bukanlah tugas dari seorang Jude Bellingham. Bukayo Saka sering dilanggar lawan Arsenal protes ke PG Mall. Arsenal melayangkan protes kepada badan wasit Inggris yakni PG Mall. The Gunners merasa Bukayo Saka kurang untuk dilindungi. Winger berusia 22 tahun tersebut dilanggar sebanyak 87 kali. Dan dalam laporan dari Daily Mail, Arsenal disebut meminta wasit untuk bersikap lebih tegas dan juga gegas bahwa seorang pemain semestinya langsung diganjar kartu kuning setelah pelanggaran keras pertama tanpa harus menunggu pelanggaran yang kedua. Misi Hwang Hee-chan akhiri puasa gelar Korea Selatan di ajang Piala Asia. Korea Selatan sudah lama tak menjadi juara Piala Asia dan Hwang Hee-chan ingin mengakhiri puasa gelar itu di tahun ini. Korea Selatan merupakan pemegang 2 gelar juara Piala Asia. Mereka mencapainya pada tahun 1956 dan juga 1960 atau pada 2 edisi pertama. Sudah sejak lama Korea Selatan menjuarai Piala Asia. Saya mendengar itu sudah 64 tahun sejak tim itu juara. Itulah mengapa saya bertekad untuk menang dan akan mengarahkan segala kemampuan untuk negara saya, ujar dari pemain Wolverhampton tersebut. Virgil van Dijk dan juga Trent Alexander-Arnold bangkit. Liverpool kini menjadi solid. Liverpool mulai kembali ke level terbaiknya di musim ini. Kebangkitan dari Virgil van Dijk dan juga Trent Alexander-Arnold menaikkan kans juara dari si merah. Van Dijk diketahui sempat dianggap habis karena kesulitan kembali ke permainan terbaiknya usai cedera ligamen lutut pada Oktober 2020 silam. Lalu Trent Alexander-Arnold dikritik habis-habisan karena mudah ditembus sepanjang musim lalu. Musim ini Van Dijk berhasil tampil tangguh dan juga prima, sementara Arnold menikmati peran barunya sebagai inverted fullback yang memberikannya keleluasaan untuk bisa bermain di lini tengah dan lebih banyak terlibat dalam membangun serangan.
Resmi, Manchester United pulangkan Sergio Reguilon. Sebuah manuver mengejutkan dibuat oleh Man United. Setan Merah resmi memulangkan Sergio Reguilon kepada Tottenham. Kepastian pemulangan Reguilon ke Tottenham dikonfirmasi langsung oleh Manchester United. Setan Merah mengumumkan bahwa sang bek kini resmi kembali memperkuat Tottenham efektif per hari ini. Manchester United dikabarkan perpanjangan kontrak dari Aaron Wan-Bissaka. Man United dikabarkan telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak dari sang bek kanan mereka yakni Aaron Wan-Bissaka untuk 1 tahun dan akan melakukan negosiasi kontrak baru sebelum akhir musim ini. Setelah Lindelof, Manchester United juga memperpanjang kontrak AWB hingga Juni 2025, kata dari pakar transfer Fabrizio Romano. Kontrak AWB sendiri akan berakhir pada Juni 2024 dan yakin akan bertahan di Old Trafford setidaknya 1 tahun lagi. Mohamed Salah condong perpanjang kontraknya di Anfield Stadium. Kini ada kabar bagus bagi Liverpool. Mohamed Salah tampaknya tak akan pergi kemana-mana pada musim panas tahun 2024 nanti. Dilansir dari Anfield Watch, ia disebut lebih suka memperpanjang kontraknya di Anfield ketimbang pergi ke Arab Saudi. Hanya saja tak disebutkan berapa durasi kontrak baru dari Mo Salah nanti. Namun ada kans bisa saja ia nantinya akan sekaligus gantung sepatu bersama Liverpool. Barcelona tak mampu beli Haaland dan juga Mbappe. Haaland dan Mbappe belakangan ini menjadi sorotan dunia sepak bola. Dua pemain itu dikadang-kadang akan menjadi penerus rivalitas dua bintang sepak bola yakni Ronaldo versus Lionel Messi. Namun demikian, Xavi mengakui Blaugrana tidak akan mampu secara finansial untuk bisa membeli pemain-pemain itu. Akan tetapi dia tak menutup pintu untuk dua bintang tersebut. Saat ini Xavi mengatakan senang dengan pemain-pemain yang dimilikinya di Barcelona. Meski tidak mewah, Xavi ingin klubnya terus bersaing di level teratas. Tak terpakai, Inter Milan pilih lepas Stefano Sensi. Stefano Sensi merupakan salah satu pemain yang masa depannya di Inter Milan diragukan. Pasalnya pemain 28 tahun itu masih terkait kontrak dengan Nerazzurri hingga Juni 2024 dan kemungkinan Inter tidak akan menawarinya kontrak yang baru. Terbaru, Inter Milan dikabarkan akan melepas Stefano Sensi pada bursa transfer musim dingin ini karena mereka dikabarkan sudah tidak membutuhkannya lagi. Kevin De Bruyne pertimbangkan hengkang ke Arab Saudi. Bintang Manchester City Kevin De Bruyne disebut memiliki peluang untuk bisa menciptakan kejutan besar dengan merapat ke salah satu tim asal Arab Saudi pada bursa transfer 2024 mendatang. Jurnalis transfer Rudy Galeati menyebut bahwa Public Invest Fund kembali menghidupkan ketertarikan mereka kepada seorang Kevin De Bruyne. PF juga dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan sang pemain baru-baru ini. Walau dirasa masih menjadi andalan, tetapi nasib dari Kevin De Bruyne di Manchester City sejatinya masih belum jelas. Di musim ini ia baru tampil sebanyak 1 kali di ajang Liga Inggris karena mengalami cedera parah di awal musim. Akhirnya ada klub yang akan minati Jesse Lingard. Dilansir dari Mirror, ada kabar baru buat Jesse Lingard. Kini Everton dikabarkan meminatinya. Everton sedang berjuang untuk menjauhi zona degradasi di Liga Inggris setelah alami hukuman pengurangan 10 poin. The Toffees sementara duduk di peringkat ke-17 atau batas terakhir dari zona aman degradasi dengan koleksi 16 poin dari 20 laga. Mereka cuma unggul 1 poin dari Luton yang pas di bawahnya. Jesse Lingard terakhir kali bermain ketika memperkuat Nottingham Forest. Pertandingannya terakhir dimainkannya ketika kontra Man United pada tanggal 16 April 2023. RB Leipzig siap pinjamkan Timo Werner ke Manchester United dengan satu syarat. Timo Werner disebut-sebut sebagai salah satu target buruan Man United di bursa transfer Januari. Namun Setan Merah hanya bisa mendatangkannya dengan status pinjaman. Mirror melaporkan bahwa Leipzig siap meminjamkan Werner pada jendela bursa transfer kali ini. Namun Leipzig hanya akan melepas jika klub yang tertarik bisa menjamin waktu bermain penyerang 27 tahun itu. Leipzig merasa Werner butuh menit bermain secara reguler untuk mengembalikan performanya. Si pemain juga diyakini ingin sering diturunkan demi tampil di ajang Euro 2024.
Newcastle United pertimbangkan ganti Eddie Howe dengan pelatih Girona. Pelatih Girona yakni Mikel Sanchez dipastikan akan sangat diminati pada akhir musim nanti, dan klub-klub kaya di Liga Inggris telah menaruh minat kepada hasil kerja yang sangat luar biasa. Menurut laporan dari Marca dikutip dari Football Espanya, Newcastle United menjadi tim terbaru yang mempertimbangkan Mikel untuk mengisi posisi pelatih pada masa depan. Media yang berbasis di Madrid tersebut mengklaim bahwa Newcastle United secara serius mempertimbangkan Mikel sebagai salah satu pilihan untuk pekerjaan tersebut jika Eddie Howe nanti didepang. Erik ten Hag konfirmasi telah melakukan pertemuan dengan Sir Jim Ratcliffe. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag mengakui bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan yang positif dengan Sir Jim Ratcliffe. Namun masa depan Erik ten Hag sebagai pelatih dari Man United tetap dipertanyakan dalam beberapa pekan terakhir karena hasil yang mengecewakan dari tim di musim ini. Setan Merah telah dikalahkan 14 kali di semua kompetisi pada musim ini. Daniel Malen berpeluang tinggalkan Borussia Dortmund di musim dingin. Baru-baru ini striker asal Belanda yakni Daniel Malen dilaporkan membuka peluang untuk bisa meninggalkan Borussia Dortmund pada kesempatan bursa transfer Januari. Ia hanya mencetakkan 19 gol dan menyumbangkan 9 assist dari total 68 pertandingannya di Bundesliga, yang membuatnya dianggap gagal memenuhi ekspektasi dari klub. AS Monaco resmi umumkan kedatangan pilar West Ham. AS Monaco segera mendaratkan penggawa West Ham United yakni Thilo Kehrer. Ia bakal dipinjam selama 6 bulan ke depan sebelum dipermanenkan di akhir masa peminjamannya di angka 10 juta euro. Melalui laman Twitternya, Fabrizio Romano mengklaim jika fullback asal Jerman tersebut Rabu menyelesaikan tes medis bersama AS Monaco. Peresmian kedatangan sang pemain bakal diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Man City incar bintang Bayer Leverkusen untuk gantikan Kevin De Bruyne. Manchester City kabarnya tengah memantau gelandang milik Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz. Dilansir dari Mirror, Man City kini memburu Florian Wirtz. Florian Wirtz sendiri merupakan gelandang serang Bayer Leverkusen yang bersinar di musim ini. Pemain 20 tahun itu sudah mencetakkan 5 gol dan juga 7 assist dari 16 pertandingan yang sudah dijalani. Di Liga Eropa, dirinya juga cukup tajam dengan 2 gol dan juga 4 assist. Man City kini akan bergerak mendekati Florian Wirtz di musim panas nanti. Harga pasarannya menilik dari Transfermarkt di angka 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah.